Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau buat tahu wali teman-teman. Nah ini bisa juga dibuat ide jualan buat teman-teman semua, karena saya juga jualan di rumah ya teman-teman. Hasilnya lumayan kalau bikin sendiri. Jadi kalau teman-teman bikin tahu wali ke penggilingan daging itu kan masih ada ongkos penggilingannya. Jadi kalau teman-teman mau buat tahu wali, mending menurut saya buat sendiri teman-teman, karena untungnya lebih banyak bikin sendiri daripada harus ke tempat penggilingan daging. Kenapa? Karena di penggilingan daging itu masih belum, bawang putihnya kita harus beli di tempat, dan juga micinnya juga harus beli di tempat, semua-muanya kita harus beli di tempat penggilingan daging. Jadi teman-teman kalau mau bikin sendiri bisa dikurangi takaran, entah itu takaran dagingnya, entah itu takaran apanya lah, terserah teman-teman gitu. Di sini saya mau berbagi tips gimana sih caranya berjualan tahu wali dengan modal sedikit tapi untungnya banyak begitu ya teman-teman. Saya akan berbagi resepnya kepada teman-teman semua biar teman-teman juga punya ide usaha jualan di rumah. Kalau teman-teman ke tempat penggilingan daging, mestinya teman-teman minimal paling sedikit lah bikin 1 kilo. Kalau saya buat sendiri itu teman-teman, saya bisa dalam 1 kilo daging itu, nggak 1 kilo sih sebenarnya, saya nggak sampai 1 kilo daging teman-teman. Dengan tepung 1,5 kilo saya nggak sampai daging 1 kilo. Kenapa? Karena saya kurangi dagingnya kalau dijual murah. Di sini kan teman-teman, kalau berjualan di sini kalau terlalu mahal itu nggak laku teman-teman, karena di sini desa. Saya juga dulu awal-awal teman-teman jualan tahu wali ke tempat penggilingan daging, kalau dihitung-hitung nggak ada untung teman-teman. Kalau jualan tahu wali harus ke tempat penggilingan daging, mana masih minyak gorengnya, mana masih tabung gasnya kan. Gasnya kan kita juga harus diperhitungkan kan teman-teman. Minimal lah kalau ke tempat penggilingan daging 1 kilo itu biasanya kalau di sana itu 1,5 kilo teman-teman. Tepungnya 1,5 kilo. Coba teman-teman hitung dagingnya berapa, kemudian tepungnya berapa, merica, terus kaldunya, kaldu sapinya, terus mana micinnya, apa lagi tuh, pengenyalnya juga ada, bawang goreng, bawang putih kan, micinnya juga iya, garamnya itu kan harus diperhitungkan juga, pengeluarannya berapa, pendapatannya juga berapa nantinya kan teman-teman. Itu aja di sini di tempatku penggilingan daging itu kalau nggak salah sekarang dalam per kilonya itu 30 lebih, 30 ribuan lebih teman-teman. Nggak tahu aku, karena aku memang juga sudah lama nggak pernah giling daging, dan untuk jualan saat ini saya itu giling sendiri teman-teman, pakai blender. Saya pakai blender itu cuma hanya dagingnya aja, tapi tepungnya nggak saya blender karena saya pernah teman-teman, ya mungkin kalau pakai blender yang cukup bagus gitu kan ya mungkin bisa, tapi karena saya nggak punya blender yang bagus jadi saya adon pakai tangan teman-teman. Yang penting resepnya sama. Nah sedikit cerita teman-teman, dulu itu saya punya langganan gitu ya, saya dulu itu langganan ke ibu-ibu awalnya teman-teman. Nah saya lihat adonannya berapa gitu kan ya, tepungnya berapa, terus garam, micin, terus apa namanya, masakonya berapa, terus mericanya berapa, bawang putihnya berapa, itu saya lihat teman-teman. Nah setelah lama-lama kelamaan saya itu nggak beli itu teman-teman, saya hanya beli tepungnya saja gitu. Jadi saya ngadon sendiri. Setelah tahu resepnya itu saya ngadon sendiri teman-teman. Nah jadi ini resepnya ya teman-teman. Untuk ayamnya terserah teman-teman, jadi ini untuk takaran tepungnya saja ya, ini takaran tepungnya saja. Kalau tepung kanji itu 1 kilo
itu tepung sagunya setengah, teman-teman. Nah, untuk takaran garamnya di sini nggak pakai garam yang halus itu ya, pakai garam kalau di sini namanya biji genok, garam yang kotak itu loh teman-teman, garam yang kotak. Nah, kalau di tempat penggilingan daging itu biasanya pakai 3 ya teman-teman, tapi 3 ini kalau dulu saya jualan pakai 3 garam ini keasinan teman-teman. Jadi 3 ini adalah takaran ukuran untuk bakso, sedangkan untuk tahu wale ini keasinan. Jadi saya kurangin teman-teman, saya kurangi sendiri. Kalau pakai 2 itu masih juga keasinan, jadi saya pakai 1,5 gitu loh. Jadi 2 garam itu, garam kotak itu 2 garam kotak, kan ada kan garam kotakan itu loh teman-teman, namanya kalau di sini biji genok, itu saya pakai 1,5. Untuk takaran micinnya saya pakai takaran centong. Teman-teman punya nggak sih centong yang warna-warni itu? Saya nggak bawa lagi teman-teman, nanti saya kasih tahu ya centongnya bentuknya kayak apa. Saya spill ya centongnya di sebelah sini. Nah, centongnya kayak gini. Saya itu kasih takaran sama seperti yang di tempat penggilingan daging, jadi nggak full 1 centong micinnya teman-teman. Yang penting nggak sampai 1 centong, tapi kurang sedikit gitu loh ya, tapi dia munjuk gitu. Kalau pakai micin yang takaran itu loh, saya sebut merek aja di sini ya biar gampang teman-teman buat menilai. Micin Mikimoto yang harga 1000-an itu saya biasanya pakai 2 teman-teman, kadang saya juga pakai yang 500-an, jadi yang 1000-annya 2, yang 500-annya 1 gitu teman-teman. Nah, untuk ladanya, lada di sini saya pakai lada sasetan, itu saya pakai 1 aja. Dan untuk penyalnya dan banyak-banyak teman-teman, saya cuma pakai 1 sendok teh lada aja, itu dicampur semuanya gitu teman-teman. Dan masakonya cuma 2. Kalau giling sendiri itu kan teman-teman bisa menakarkan dagingnya itu seberapa, kan terserah teman-teman, kan ini hanya buat jualan murah gitu kan teman-teman, tapi kualitasnya tetap enak gitu loh teman-teman. Jadi untuk daging di sini saya kadang setengah itu bisa jadi 4 kali. Jadi tepungnya 1,5 kilo itu saya nggak ngadonin semua teman-teman. Jadi saya 1,5 kilo itu dicampur dengan bahan-bahan yang tadi. Kemudian saya itu bagi 4 teman-teman. Jadi saya ngadoninnya itu 1 persatu. Kalau sudah habis saya ngadonin lagi, kalau habis ngadonin lagi. Biar apa? Biar enggak cepat basi adonannya teman-teman gitu. Mending buat kayak gitu daripada 1 kali giling gitu kan, 1 kali ngadon. Itu kadang-kadang kan kita nggak habis teman-teman. Soalnya saya dulu sudah pernah buat kayak gitu ya, 1 kali ngadon kayak gitu, biar kata saya itu nggak bolak-balik bikin, ternyata ke situ teman-teman basi, akhirnya mubazir dibuang dan kita juga sudah rugi. Mending kalau menurut saya adonan tepung yang 1,5 kilo itu yang sudah dicampur dengan bumbu-bumbu yang tadi yang saya sebutkan, itu kalian jadikan 4 dan bikin adonan 1 persatu gitu. Dan kalau habis bikin lagi, kalau habis bikin lagi. Dagingnya nggak perlu banyak teman-teman sebenarnya gitu ya. Yang bikin enak itu apa? Micinnya teman-teman, sebenarnya itu bukan dari daging, dari micinnya. Saya itu daging teman-temannya 1,5 kilo itu saya bagi jadi 4 juga teman-teman. Jadi 1/4 itu saya bagi 2, yang 1/4 juga saya bagi 2, jadi ngadonnya tuh 1-1, jadi 1/4 itu saya bagi lagi gitu loh teman-teman. Jadi untuk bawang putihnya teman-teman, untuk bawang putih itu 1 genggam aja teman-teman, maksudnya sudah 1 genggam dalam keadaan bersih gitu loh, 1 genggam dalam keadaan bersih bawang putihnya. Bawang goreng apa perlu? Saya nggak pakai bawang goreng teman-teman, karena semuanya harus diperhitungkan juga ya. Nggak perlu bawang goreng, itu pun sudah enak. Alhamdulillah tahu wali saya juga sudah ramai gitu teman-teman, sudah punya langganan juga, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang pengen ide usaha jualan tahu wali, ikuti saja resep saya ini, insya Allah hasilnya insya Allah lumayan enak gitu ya teman-teman. Untung juga iya, alhamdulillah. Daripada teman-teman harus nunggu kan di tempat penggilingan. Cukup nggak sih hasilnya kalau sama penggilingan dagingnya? Nggak cukup teman-teman, karena saya sudah mengalaminya itu, makanya saya kasih tips buat teman-teman yang mau jualan tahu wali di sini. Ikutin saja resep ini dan dijamin teman-teman
enak, nggak bakal nggak enak. Untuk tahunya teman-teman, kan banyak beraneka ragam tahu kan ya, ada tahu kuning, tahu putih, itu terserah teman-teman tahunya. Kalau menurut saya pribadi, adanya di sini kan saya sudah menggunakan berbagai macam tahu teman-teman sebenarnya ya. Saya mulai merintis tahu wale ini dari nol, saya sudah tahu beragam macam tahu gitu kan ya. Dari dia bantat nggak bisa ngembang teman-teman, terus dia nggak garing tahunya, terus dia itu lama gitu kan, sampai tabung gas, sampai gasnya itu banyak habisnya gitu kan. Kemudian saya juga dulu sampai ada langganan tahu, tapi ujung-ujungnya dia tuh nggak bagus tahunya teman-teman. Jadi saya pakai tahu yang nanti saya akan juga share di video ini ya. Ini adalah contoh tahu yang biasa saya gunakan teman-teman untuk buat tahu wale ya. Ini tahunya itu persegi, jadi dia pas banget kalau buat tahu wale, nggak ada sisa-sisa yang dibuang gitu ya, yang dipotong-potong, langsung ini tinggal diiris-iris saja gitu loh teman-teman. Nah, ini kan kalau diiris kan satu bisa jadi 4 gitu ya, jadi nggak ada sisa-sisa yang bisa dipotong, jadi disesuaikan saja gitu kan. Jadi ini tahunya enak banget teman-teman, langsung dipotong gitu ya. Nah kan nggak ada sisa-sisa tahunya, jadi nggak mau bazir gitu loh teman-teman. Nah langsung tinggal diiris-iris gitu aja. Nah kalau pakai tahu yang lebih besar dari ini, jadi ngebaginya itu loh yang susah teman-teman. Jadi kalau pakai tahu ini tuh enak gitu loh, langsung diiris-iris gitu, jadi nggak usah diukur-ukur gitu loh. Jadi saya pakai tahu ini, meskipun tahu ini itu habis digoreng batat, tapi dia itu masih bisa dipakai teman-teman, masih bagus tahunya. Entah ini tahu dari mana, ini saya juga baru nemuin tahu kayak gini gitu kan. Jadi meskipun dia itu habis digoreng batat, dia itu tetap masih bagus kalau jadikan tahu wali. Jadi saya dijual per biji itu, kalau di sini itu teman-teman dijual Rp500 per biji. Nah ini sudah garing ya teman-teman sebelahnya. Nah tahu itu kalau bantet kelihatan teman-teman, kalau sudah setengah matang kayak gini, separuhnya matang maksudnya. Bagus nih tahunya teman-teman, dia kalau bantet tuh kelihatan nih kalau sudah tahunya matang separuh kayak gini. Kata ini tahunya bagus teman-teman. Nah ini sudah dingin ya teman-teman, ngirisnya itu kalau dingin aja, kalau masih agak panas itu gak enak ya ngirisnya, karena dia tuh setelah dibalik dia kan kayak tidak nyambung gitu loh teman-teman, retak dia tuh. Nah cara ngirisnya, potong korak ya dah, cara ngirisnya kayak gini teman-teman. Kalau persegi dia enak ya cara ngirisnya, kalau persegi panjang dia masih gak bagus gitu loh kalau menurutku hasilnya. Nah, jadi kayak gini teman-teman, sana kayak dah gini ya. Nah, jadi dia separuh gitu loh teman-teman, yang dilubangin kayak gini ya. Jadi dia persegi. Nah, sebelah ujung sini, kalau jangan sebelah sini jangan diiris juga, yang sebelah sini aja teman-teman. Nah batang irisnya sampai ini, ujung ini ketemu ini ya, mesti teman-teman ngerti lah ya kan. Nah kayak gini terus langsung aja dibalik kayak gini teman-teman, ujungnya ya. Kalau sudah dingin dia enak teman-teman, lebih enak lagi kalau pakai tahu khusus, memang tahu untuk gorengan ini. Nanti pas digoreng ini bagus teman-teman. Biasa nih, saya coba lagi. Ya tidur. Lu berarti buat apa lagi? Kayak gini. Langsung dibalik. Dia kalau dingin lebih enak teman-teman dibaliknya. Nah ini kan kalau nggak garing, tahunya kalau nggak garing nih kayak gini teman-teman, nggak garing ya tahunya ini, nggak garing, dia hancur teman-teman, pecah nih kayak gini kalau pasti iris nih kayak gini, nggak bagus.
Ya. Kalau sudah agak dingin, cepat-cepat diiris teman-teman. Kalau sudah dingin-dingin banget, gak enak diirisnya. Dia kan masih agak-agak renyah. Kalau baru dingin dia masih agak renyah gitu loh. Jadi ngisnya juga enak teman-teman. Kan, saya coba goreng dulu ya teman-teman. Dan ini adonannya teman-teman. Nah ini aku baru ngadon ya kemarin. Ini adonannya teman-teman. Jadi ini yang aku adonin ya. Jadi aku nggak pakai di tempat penggilingan, enggak. Ini aku udah sendiri teman-teman. Bagus hasilnya. Tuh bersih hasilnya ya. Kemudian aku isi nih teman-teman, kayak gini aja. Jadi separuh sendok ini aku isi. Jadi dia itu enak teman-teman, dia nggak cair gitu loh, sedang. Jadi masukin gini aja. Oke, gitu kan. Ini sudah matang ya teman-teman, saya mau akar dulu. Nah, ini selesai. Mungkin. Dan ini tahu waliknya ya teman-teman, sudah matang. Saya mencoba, saya mau tunjukin ke teman-teman. Nih, bagus teman-teman, dia itu renyah. Ini sudah dari tadi ya saya goreng ya sebenarnya nih. Saya dingin dulu, bagus kan? Itu di sini pakai sausnya. Jadi bagus banget ya. Dia matang ke dalam-dalam teman-teman. Ini saya baru ngadon kemarin teman-teman. Oh ya, jangan lupa teman-teman, pakai air es ya. Kalau kalian ngadonin pakai air es, jangan sampai airnya dalam keadaan hangat, harus dingin, karena itu juga mempengaruhi faktor dari adonan tak waliknya. Enak. Minta ya yo. Ini enggak itu udah matang sampai dalam-dalam. Dia kalau adonannya pas, kalau ngadoninnya pas airnya, udah enak teman-teman. Matang banget. Kalau ngadoninnya pas dan matangnya bagus teman-teman.
Jamin laris yang ini. Kalau teman-teman ikuti resepku, berhasil. Yakin teman. Kunyahnya the pas. Sebenarnya nggak perlu banyak daging teman-teman, dia itu lebih enak. Kenapa? Kalau dari micin dia sedup. Gitu aja untuk videoku kali ini ya teman-teman. Semoga resepku ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuka usaha tahu wale gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.